Citra Pasar Barito itu udah pasti menjadi ikon Jakarta Selatan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya harus punya alasan ini. Alasan yang saya menyatakan bahwa itu proyek ambisi. Pak Pramono bilang kalau ya sengaja dilakukan secara baik itu dalam arti tertutup karena ada pihak yang pengen mengganggu katanya. Apakah itu pihak itu abang atau gimana tuh bang? Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Talks. Kali ini bersama saya JC Rahman Thohir, editor tribunjakarta.com. Tribuners, kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat di Jakarta, yakni pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengorbankan atau membuat pedagang pasar Barito direlokasi Tribuners. Sedikit saya kasih konteks bahwa ini adalah inisiasi dari Gubernur Jakarta yaitu Pramono Anung yang ingin menyatukan 3 taman yang ada di kawasan Barito dekat Blok M, Jakarta Selatan, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Jadi ingin dijadikan satu menjadi Taman Bendera Pusaka yang digadang-gadang akan jadi ikon di kawasan ASEAN. Tapi pada perencanaannya ini pembangunan Taman Bendera Pusaka ini harus membuat pasar Barito yang sudah berada di situ itu direlokasi. Nah, ada penolakan dari pedagang yang akhirnya juga disuarakan salah satunya dari parlemen yang paling vokal salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan hari ini saya sudah bersama Bang Agus Hamonangan dari penasehat fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Dan juga Bang Fahmi Akbar yang mengadvokasi para pedagang dari Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar. SP3. Ya Tribuners, saya akan berdiskusi soal isu ini. Pertama saya ingin bertanya ke Bang Fahmi Akbar. Bang, ini sebenarnya para pedagang ini kondisinya seperti apa? Ada berapa pedagang yang melakukan penolakan dan sebenarnya keinginan para pedagang seperti apa sih Bang? Ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, saya mau perjelas juga ya terkait para pedagang. Yang pertama, pedagang ini adalah pedagang resmi yang terdaftar di Dinas PPUKM gitu. Dan sebagaimana amanat konstitusi kita pasal 33, pasal 27 dan pasal 33 ya. Juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2028, Junto PP 7 tahun 2021, UKM pemerintah wajib melindungi, membina, memperdayakan para pekerja UKM. Ya. Nah, kalau dari pedagangnya sendiri itu ada 137. Oke. 137. Itu pedagang kios. apa aja Bang? Jadi di situ ada beberapa klaster gitu ya, ada JS25, JS26, JS30. Nah, JS25 sendiri itu rata-rata pedagang hewan. Oke. JS26 itu pedagang buah, 30 itu kulineran. JS itu apa, bisa dijelaskan? Jadi JS itu kalau dalam terminologi saya juga kurang paham ya, terminologi JS itu. Jadi itu kayak semacam tanda yang diberikan oleh pemerintah. Kalau akronimnya itu kita kurang paham. Oh, pengklasifikasian pedagang di pasar gitu ya. Jadi memang itu jalan sisi sih kayaknya, jalan sisi. Jadi dalam dalam kios itu dibuat beberapa klaster. Ada hewan, ada buah, ada kemudian makanan gitu, kuliner. Nah, kalau terkait relokasi sendiri dari sisi pedagang sebenarnya kita juga melihatnya agak kebingungan juga nih. Soalnya di sisi lain katanya mau buka ruang terbuka hijau kan gitu ya. Tapi kita juga di sisi ada juga paradoknya misalnya kayak Monas ketika itu malah dibeton kan gitu. Kemudian di di Duren Sawit dibangun masjid ruang terbuka hijau itu. Nah, tapi di sini dibilang ada ruang terbuka hijau. Nah, ini kan juga jadi buat dari sisi pedagang juga jadi paradok juga. Terlebih pedagang sudah lebih dari puluhan tahun di situ gitu kan. Puluhan tahun, dan kalau dalam masyarakat urban Jakarta sendiri itu menjadi bagian memori kolektif gitu, kolektif di masyarakat urban sendiri bahwa Citra Pasar Barito itu udah pasti menjadi ikon Jakarta Selatan gitu. Bahkan para pedagangnya sendiri itu pelanggannya itu berasal dari luar negeri juga. Oke, udah mendunia berarti ya. Karena memang gitu, sejarahnya dari 1970-an ya, Bang. 1970-an ketika itu masih bareng gerobak, kemudian dibina oleh Ali Sadikin, ya kan, sambil dibuatkan lokasi sementara gitu. Nah, kalau
maaf saya potong, kalau sikap pedagang berarti sekarang kondisinya seperti apa dan apakah ada yang sudah berkemas atau memang masih tetap bertahan atau bagaimana Bang? Prinsipnya para pedagang masih memilih bertahan, bertahan. Memang ada sebagian yang pulang kampung gitu ya karena melihat ketidakjelasan itu, ada yang sebagian untuk sementara ditutup kiosnya, tapi bukan berarti posisi mereka itu menerima relokasi. Mereka ingin bertahan di situ sampai ada kepastian lah kira-kira seperti itu. Oke, berarti kondisinya saat ini pedagang masih menolak direlokasi, walaupun tenggat dari Pemprov itu waktu itu 3 Agustus ya Bang ya? Ya. Untuk merelokasi secara mandiri gitu ya? Iya betul. Kita dapat juga dari pedagang ya, surat dari para pembantu gubernur dari kecamatan, kelurahan sampai tingkat kelurahan, gitu mendapat itu surat di tanggal 1, 2 hari disuruh kosongin. Gitu. Oke. Disuruh kosongin dan kita melihat sih dari sisi hukumnya memang pemerintah DKI ini tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seperti itu. Ya oke, berarti ada ya kalau dari sisi pedagang ada yang dikritisi secara mekanisme dan lain-lain gitu ya Bang. Nah, sekarang saya ke Bang Agus nih. Ya, siap. Abang menjadi anggota dewan yang paling vokal mungkin saya lihat. Ya. Abang selalu menyuarakan bahkan dari awal itu penolakan pedagang, terus juga ya mempertanyakan urgensinya pembangunan Taman Bendera Pusaka itu. Itu apa Bang? Abang melihat ada apa di situ memang? Ya, pertama memang ya ini sudah menjadi kenyataan ya. Yang namanya UMKM itu ya usaha mikro kecil menengah, khususnya para pedagang kecil. Saat ini yang ada di pedagang Pasar Burung Barito, inilah yang sudah memberikan kontribusi bagi PAD DKI Jakarta, yang mana pada saat kita terkena COVID atau kita masih ekonominya belum bangkit, nah ternyata daya tahan dari UMKM inilah yang menjadi tiang ya bagi bangkitnya ekonomi baik secara nasional maupun di wilayah DKI Jakarta. Nah, justru karena itu harusnya ya Pemprov DKI Jakarta, Mas Gubernur ini dengan kenyataan yang ada seperti ini berpikir ulang, kalaupun misalnya punya ambisi, menurut saya itu ambisi ya, karena tiba-tiba saja kok ingin menyatukan 3 taman gitu. Nah, kemudian juga karena tadi kenyataan bahwasannya para pedagang kecil UMKM yang menjadi fondasi atau tiang untuk ekonomi kita, nah ini kan benar-benar yang dikatakan aset atau mungkin yang lebih prioritas untuk diperhatikan. Nah justru kalau Mas Gubernur dalam hal ini mengorbankan atau menyepelekan atau melakukan pembiaran, nah ini kami dari DPRD harus melakukan fungsi pengawasan. Saya sudah menyampaikan, saya mengatakan supaya kalaupun memang ya terpaksa ambisi dari Mas Gubernur itu dijalankan, entah ada itu mungkin katakanlah keinginan besar dari pihak-pihak yang memang menganggap bahwa itu sudah perlu dibangun, tadi yang dikatakan untuk kebanggaan ASEAN gitu ya. Tapi membanggakan tadi ini menjadi kebanggaan ikon di ASEAN, tapi ternyata dengan mengorbankan para pedagang UMKM, ini kan sangat miris gitu loh. Sangat miris di tengah ekonomi kita masih belum bangkit, belum bertumbuh. Sementara mereka ini sudah terlebih dahulu ada, sudah menjadi ikon kurang lebih 46 tahun, sejak 79, dan mereka sudah punya pangsa pasar. Kenapa tega-teganya ya Pemprov DKI ya yang katanya mereka mau direlokasi, dan kami cek ke tempat yang dikatakan di Lenteng Agung itu belum ada sama sekali melihat adanya kegiatan-kegiatan untuk membangun tempat mereka untuk direlokasi. Nah justru karena itu saya lihat ya ini fungsi pengawasan harus dijalankan. Berarti Abang melihat concern Abang itu di pedagangnya gitu ya, bagaimana itu sebenarnya perputaran ekonomi di sana dan juga mereka untuk penghidupan keluarganya di sana gitu ya. Yeah. Dan saya sendiri juga datang langsung ke Barito itu melihat
ya poster-poster Iya. protes gitu Betul, ya. betul. Dan di tengah itu ada poster abang gitu. Iya. Dan kalau saya melihat abang juga jadi sorotan Iya. karena pada isu ini tuh abang termasuk yang paling vokal. Mm. Ada poster abang di tengah seakan-akan pasang badan gitu kan. Iya, siap. Padahal dapil abang juga bukan. Iya. Konstituen secara komisi juga bukan, karena itu abang komisi C itu Komisi perekonomian C. ya. Misalnya bukan UMKM di komisi B misalnya gitu atau itu yang melatari itu apa bang? Jadi gini, saya mungkin perlu meluruskan dan mengkonfirmasi. Saya ini kan anggota DPRD DKI Jakarta. Ya. Nah, dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta berarti semua wilayah yang ada masuk ke DKI Jakarta. Kalaupun berdasarkan dapil, ya, tapi kan saya tidak bisa membiarkan warga atau katakanlah pedagang kecil, ya, yang menjerit, yang mereka juga saat ini mungkin secara edukasi nggak kepikirkan, oh kami harus mencari dewan yang ada di dapil kami, di dapil ini, di daerah pemilihan ini, dapil 7, itu kan sama saja kita membuat mereka itu jadi tidak secara dinamis langsung mencari sosok yang bisa menolong, bisa membantu mereka. Ya. Nah, saya sendiri memang ya awal pertama kali saya dihubungi oleh para pedagang kecil, salah satunya yang menchat saya ya lewat WhatsApp, dan awal-awalnya saya memang menganggap ini sudah ada yang nangani lah ini hal seperti ini, karena hal seperti ini pasti orang-orang merasa empati gitu ya, pasti ada yang turun. Dan nah ada beberapa kali kemudian di chat lagi, nah saya ada merasa kok kayaknya ini memang benar-benar membutuhkan gitu. Nah benar-benar membutuhkan, dan besoknya itu hari Jumat ya tanggal 1 Agustus ya, saya sudah mau berangkat ke kantor DPRD DKI Jakarta karena saya pikir nanti paling bisa bertelepon gitu ya, menyampaikan aspirasinya. Tapi di tengah jalan saya sudah sampai Saharjo, saya bilang sama teman saya, kayaknya kita harus ke ini deh, harus ke Pasar Burung Barito. Langsung kita belok yang sesudah melewatin lampu merah, udah kita belok ke Pasar Burung Barito. Nah, dan memang benar ya, saya sampai di sana, di samping itu ada Taman Langsat ya. Dan sebelumnya memang saya duduk bersama pedagang Pasar Burung Barito yang tadi dikatakan ada 3 klaster, dan mereka melihat kayaknya mereka memang butuh dibantu gitu. Jadi kayak melihat cahaya gitu loh. Wah, ini yang Pak Dewan ya. Dan setelah kita bincang-bincang sebentar, saya ajak ke tempat yang agak teduh, itu Taman Langsat. Dan kita selonjoran di taman itu. Dan pertama kalilah di situ mereka menyampaikan kenyataan sebenarnya yang mereka ketahui pada saat itu, ternyata paguyuban yang sudah dibentuk ya sepertinya tidak mewakili aspirasi ataupun keinginan mereka gitu. Jadi kan menurut Mas Gubernur kan sepertinya para pedagang udah setuju gitu ya. Jadi kayak tinggal pelaksanaan. Nah, ternyata yang dikatakan para pedagang sudah setuju itu adalah ada kertas ya disodorkan, kemudian disuruh membuat nama-nama, kemudian ditanda tangan, dan di atasnya ada yang kosong, ada yang ditulis bersedia untuk berpindah atau menyetujui relokasi, kira-kira begitu. Dan inilah yang dibawakan oleh ketua pengurus paguyuban yang lama. Nah, itulah yang kemarin itu jadi acuan daripada Mas Gubernur. Berarti itu dari paguyuban lama yang sebenarnya abang sadari setelahnya itu tidak disetujui sebenarnya oleh para pedagang kemudian gitu ya. Tidak sesuai dengan suara hati mereka, aspirasi mereka. Dan saya bilang saat itu, ya udah bikin surat lagi membatalkan yang dikatakan Mas Gubernur tadi, pernyataan dari mereka. Pada saat itu juga ya secara hukum ya sah-sah saja dibatalkan dan mengganti semua pengurus yang lama, dan secara musyawarah kemarin itu terpilih pengurus yang baru. Berarti gitu sih. Tadi alasan abang mengklarifikasi itu ya karena hati nurani aja gitu, dan ya akhirnya ya
ketua dewan dari Jakarta ya untuk Jakarta gitu ya, tanpa batas dapil maupun konstituen secara komisi. Nah, tapi kan ini udah di peletakan batu pertama, Bang. Kemarin tanggal 8 Agustus, Gubernur Pramono Anung meletakkan batu pertama Taman Bendera Pusaka, didampingi Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati yang juga Ketua Umum PDIP. Dan Abang di situ menanggapinya dengan kritik yang cukup keras lah bisa dibilang ya. Betul. Dengan mempertanyakan urgensi Ibu Megawati di sana, terus menyebut itu taman itu adalah ambisi Mas Pramono untuk menyenangkan Bu Megawati. Itu bisa Abang elaborasi tuh, maksudnya seperti apa, Bang? Nah, kan harusnya ya sebagai kepala daerah ya yang bisa kita katakan bapak daripada provinsi DKI Jakarta ya, dalam membuat kebijakan, dalam mengambil keputusan yang penting, ini penting loh, 3 taman disatukan ini dan menjadi kebanggaan ASEAN, malah di ASEAN gitu ya. Ini kenapa dia tidak mengajak sosok yang lebih penting, yang lebih relevan untuk pembangunan DKI Jakarta untuk taman, paling tidak mantan gubernur-gubernur yang memang pernah menjadi kepala daerah di DKI Jakarta. Kenapa harus Ibu Megawati gitu? Kalau dia dalam tanda petik tadi menyenangkan Ibu Megawati, terbukti dong ini proyek ambisi. Itu kesimpulan Abang gitu ya? Iya, kan kita mau menyenangkan orang yang kita hormati, kita sayangi, kan kita mau sampaikan, ini loh saya membuat ini nanti di sini kalau disambung akan dibuat patung Fatmawati, Ibu Fatmawati. Kembali lagi, apa relevannya? Itu patut dipertanyakan menurut saya. Kenapa tidak ya patung yang sudah sedemikian rupa mengabdi di DKI Jakarta, misalnya Ali Sadikin, lebih relevan. Ini kita bicara DKI Jakarta loh, walaupun nanti dia itu menjadi kebanggaan ASEAN, tapi masih dalam konteks bahwasanya beliau ini adalah kepala daerah DKI Jakarta. Loh. Kenapa tidak sekaligus misalnya Pak Presiden atau Wakil Presiden yang lebih berdekatan dengan wilayah DKI Jakarta diajak untuk ikutan peletakan batu pertama. Abang mengaitkan misalnya nama bendera pusaka, terus ada patung Ibu Fatmawati, yang mana itu ibu dari Bu Megawati ya. Dan ya dari ambisi, tadi Abang menyebutnya itu ambisi Pramono Anung gitu ya. Terus kalau misalnya itu kesimpulan Abang sampai sana, Abang udah mendapat tanggapan dari Mas Pramono, dari gubernur? Nah, sampai saat ini ya memang belum ada tanggapan, tapi ini kan baru yang kemarin-kemarin saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya harus punya alasan ini. Alasan yang saya menyatakan bahwa itu proyek ambisi. Nah, salah satunya, loh ternyata benar. Yang diajak dan mengabaikan tadi kepentingan pedagang kecil, wong cilik, diabaikan. Mereka mau ketemu dengan gubernurnya, mau ketemu dengan bapaknya, kepala daerahnya, itu dibikin pagar, mereka berhadapan dengan security, dengan organisasi yang ini sifatnya mengawal gitu ya. Nah, saya juga dengar teman-teman media juga katanya ini nggak bebas untuk melakukan liputan, dihalangin. Ini kembali lagi, ini DKI Jakarta loh, bukan. Harusnya kan ya saya sebagai wakil mereka, wakil rakyat, kan harus menjalankan fungsi pengawasan. Saya harus sampaikan kepada, ya katakanlah kami kan sama-sama pemerintahan ya, sama-sama pemerintahan, mitra kerja, loh jangan begini dong. Ini udah mencerminkan ambisi. Dan memang ya itu benar bahwa peletakan batu pertama itu seremonialnya tertutup, dan itu diakui sendiri oleh Pak Pramono gitu ya. Dan di situ juga Pak Pramono bilang kalau ya sengaja dilakukan secara baik itu dalam arti tertutup karena ada pihak yang pengen mengganggu katanya. Apakah itu pihak itu Abang atau gimana tuh Bang? Nah, saya posisinya kan rapat komisi.
Dan pada saat kelanjutannya pada saat seremonial itu. rapat Banggar. Dan kalau dikatakan ya, katakanlah itu ada ya keinginan yang memang sejujur-jujurnya para pedagang kecil yang didampingi tadi oleh solidaritas pemasok pedagang pasar. Nah, ini kan harus menyampaikan langsung ketemu dengan Mas Gubernur gitu loh. Kenapa ini dianggap pengganggu gitu? Kenapa ini dianggap yang dalam tanda petik nanti merusak peletakan batu pertama? Kan tinggal misalkan nih, ya kalian datang boleh utusan 5 orang, utusan 3 orang. Kan sama juga nih waktu kita adik-adik mahasiswa datang ke DPR atau ke DPRD. Nah, kita sambut, kita ajak ngobrol. Kan ya harusnya ya persis seperti itu. Ya. Jangan malah kami diam-diam karena ada yang kekhawatiran mengganggu. Ya. Kok memang, sama warga sendiri kok dianggap mengganggu. Oke, karena memang waktu peletakan batu pertama itu 8 Agustus itu ada juga pedagang yang demo juga tuh ya Bang ya pada saat itu ya. Nah, ini harusnya kan dilihat sebab akibatnya. Iya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena ya sebagaimana yang saya ketahui, hati nurani mereka sebenarnya ya itu mereka sudah turun temurun ya, baik dari kakeknya, kemudian anaknya, dan ada juga cucunya ya. Itu sudah tadi membangun ekosistem sehingga yang pelanggan juga udah nyaman, udah tenang di situ. Nah, mereka dengan merasa kok tiba-tiba ada pembangunan taman ya, 3 taman ya. Sementara kemarin ya waktu di rapat Banggar saya pertanyakan ini 3 taman ini ya harusnya didahului dengan perbaikan pembenahan taman-taman yang mau digabung. Salah satunya Taman Langsat yang di dalamnya masih ada penerangan yang remang-remang, masih ada temboknya yang ambruk, masih ada juga ketidaknyamanan dari pengunjung, apalagi yang lansia, karena sudah ada jalan-jalannya yang tidak rapi. Nah, kalau kita berpikir sistematis kan ini dibenahin dulu gitu. Baru masuk, kalau saya katakan tadi, proyek ambisinya. Kenapa harus buru-buru menyatukan 3 taman tadi? Kalau Abang sendiri di DPRD, apakah sudah mendapatkan desain Taman Bendera Pusaka ini yang kenapa sampai harus mengorbankan sisi Pasar Barito yang bagian dagang burung dan buah itu, Bang? Belum. DPRD belum mendapatkan itu. Tapi ini kan ya ada cerita-cerita ya, ada cerita info-info yang mengatakan nanti itu jadinya connecting. Oh, connecting dari Ayodhya, Langsat, Leuser itu? Iya. Kembali lagi kalau dikatakan connecting, ini kan connecting bisa pakai teknologi canggih. Kita contohkan Tebet Eco Park. Bisa lewat atas kok. Artinya masih tetap ada misalkan tadi pedagang pasar burung Barito yang connecting itu bisa dari atas lewat. Bisa lewat jembatan sehingga mereka juga melihat UMKM-nya hidup. Oh, ini yang ikon yang sudah puluhan tahun tetap dirawat, tetap dibina oleh gubernur. Bukankah ini yang lebih baik gitu loh? Bukankah ini lebih bagus menjaga kesetaraan, bisa hidup mereka menggeliat lagi ekonominya, dibina lagi. Artinya sebenarnya ada jalan kalau ingin tidak menggusur para pedagang gitu. Sebenarnya bisa saja dilakukan konsep penggabungan 3 taman itu tanpa harus merelokasi pedagang pasar burung Barito gitu ya, Bang. Bahkan dari para pedagang pasar itu apabila kios mereka yang berjumlah kurang lebih 137 tadi ya. Nah, kalau ada bagian yang mau dijadikan jalan, misalnya nggak lewat tadi connecting atas, mereka juga nggak mempermasalahkan. Silakan misalnya ada 10 kios ya kan di tengah atau di samping, ya mereka merelakan itu. Gitu loh. Itu dia, Bang. Kalau saya balik lagi ke Bang Fahmi Akbar, kalau dari pedagang ini, Bang, sekarang kondisinya seperti apa dan apakah sudah terbayang ke depannya? Karena misalnya kalau saya berkaca dari yang relokasi tahun 2008 yang mana itu pedagang ikan Pasar Barito yang akhirnya direlokasi ke pasar ikan di Radio Dalem, itu ya mereka tidak bisa melawan juga akhirnya, Bang. Akhirnya dipindah, walaupun terakhir saya ngecek kemarin langsung ke pasar ikannya itu ya kondisinya miris juga karena jadi sepi.
Karena salah satunya alasannya jika dia berdagang di Barito, orang itu bisa lihat-lihat dulu. Jadi nggak niat beli, dengan lihat-lihat baru beli gitu. Jadi ada kemungkinan pedagang ini ramai karena orang yang nggak niat beli pun bisa jadi beli gitu. Sedangkan di tempat yang baru, di Radio Dalam itu, ya lebih terpencil karena posisinya nggak di pinggir jalan persis. Sehingga ya itu berpengaruh ke pendapatan mereka gitu Bang. Kekhawatiran apa sih Bang dari para pedagang nih Bang? Ya kalau misalnya sampai dinyatakan bentrok atau seperti apa ya, yang paling buruknya saya pikir cost-nya terlalu mahal untuk itu ya, untuk para pedagang gitu. Sampai terjadi seperti itu. Nah kalau dari teman-teman pedagang sendiri, sebenarnya tadi kan kita coba menawarkan apa yang dikatakan Pak Dewan gitu ya. Sebenarnya ada alternatif ya kan, yang bisa menjadi titik temu antara pedagang dan keinginan Pemprov DKI gitu ya. Misalnya tadi ditawarkan pihak pedagang merelakan kiosnya untuk dibongkar, dapat akses ke taman gitu. Nah itu kan sebenarnya alternatif. Persoalannya adalah Pemprov DKI sampai saat ini belum pernah melakukan dialog secara partisipatif ke para pedagang, sehingga para pedagang juga bingung mau sampaikan kemana gitu kan. Nah ini yang menurut kami perlu dikaji ulang gitu. Artinya dilibatkan dong para pedagang UKM ini. Kan ini kan juga amanat konstitusi, ya kan? Ini kan amanat konstitusi. Lagi pula kalau kita lihat sebenarnya dari data Kadin itu UMKM itu menyumbang hampir 9.580 triliun. Ya, menyerap hampir 117 juta tenaga kerja yang kita saat ini sangat butuh lapangan pekerjaan. Terlebih pedagang sendiri itu baru direvitalisasi, ya kan? Oh iya. Kiosnya baru direvitalisasi. Itu 2022 betul. Era akhir Gubernur Anies Baswedan itu ya? Iya, benar. Nah, mereka kan bayar restribusi kan. Jadi ada 137 kios di situ. Ketika kita hitung, coba lihat data-datanya dari tahun 2022 sampai 2025 ada sumbangsi yang disumbangkan oleh mereka terhadap anggaran Pemprov DKI Jakarta ya, sekitar 9.370 juta itu selama 5 tahun. Nah maksud kami, ayo dong, ini kan juga amanat konstitusi gitu kan. Para founding father kita ini sudah mencantangkan gitu bahwa ekonomi berbasis kerakyatan itu harus dilindungi gitu. Oke. Berarti yang diinginkan adalah dialog langsung gitu ya, gubernur dengan para pedagang untuk mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya. Betul. Benar. Oke. Nah kalau dari Bang Agus nih, ini yang akan selanjutnya disuarakan apalagi dan sampai goalnya tuh inginnya apa? Dan kemungkinan terburuknya bagaimana nih Bang? Ya. Yang jelas dari hasil kita bincang-bincang, diskusi dan musyawarah sampai sekarang terakhir ini ada dua opsi. Opsi yang disampaikan dan ini tidak berubah sampai sekarang oleh para pedagang pasar burung Barito. Nah, opsi pertama ini adalah silakan ya taman, 3 taman ya, kebanggaan dari Mas Gubernur. Kalau dari saya mengatakan ini proyek ambisi, ya silakan di taman dibangun, tapi yang namanya pasar burung Barito, kios-kios itu tetap dipertahankan. Oke. Nah itu pertama, tentunya juga tetap dipertahankan. Kalau memang perlu akses yang membuat mereka harus ada beberapa kios dibongkar, ya itu kan teknis ya, tinggal dibukakan gitu. Nah itu pertama. Kedua, kalau memang terpaksa, terpaksa artinya nggak ada cara lain, ya sudah nyerah, harus direlokasi, kayaknya harus dibongkar semua, dibongkar loh itu loh. Iya benar. Dibongkar semua, baru supaya kelihatan benar-benar spektakuler taman itu gitu ya. 3 taman itu jadi spektakuler, entah bagaimana caranya mereka buat. Nah itu juga terpaksa ya direlokasi, siapkan dulu tempatnya. Siapkan dulu tempatnya sehingga yang berpindah ini ya juga diberikan fasilitas buat mereka berpindah
Dan ingat, ini mereka sudah punya pelanggan sejak tahun 79. Artinya berarti pelanggan-pelanggan itu kemungkinan besar akan hilang. Kemungkinan besar akan kesulitan mencari di mana ya. Dulu kayaknya saya pernah mampir kemari, ya ada tempat namanya Pasar Burung Barito kok nggak ada lagi gitu. Nah, bagaimana caranya ini dipertahankan para pelanggan tadi, ya sehingga para pelanggan juga kan harus bisa memahami mereka mendatangi Lenteng Agung. Iya. Nah, itu dipikirkan oleh Pemprov DKI Jakarta enggak? Oke. Jadi jangan hanya menyepelekan, ya udah kalian pindah. Nanti sampai sana ya terserah dah mau dapat pelanggan, mau ininya apa hewan-hewan peliharaan jualannya laku, itu kan sama aja membinasakan. Padahal tadi yang disebutkan konstitusi itu adalah membina mereka senakal apapun ya, apabila mereka mungkin katakanlah ada penyimpangan yang menurut mereka terpaksa dilakukan, misalkan nunggak retribusi. Ya itu fungsinya Pemprov DKI Jakarta, fungsinya PPK UKM, bina mereka, jangan binasakan. Berarti dua tadi itu adalah yang diajukan, yaitu kalau bisa jangan digusur. Kalau bisa jangan digusur, pertahankan. Pertahankan walaupun taman tetap dibangun, atau yang kedua kalaupun harus direlokasi, dipersiapkan betul tempatnya. Betul. Dan bagaimana supaya pelanggan-pelanggan lama ini nggak kehilangan dan tahu harus kemana mencari gitu ya. Oke, kalau dari sulit loh itu, sulit sekali itu. Dan kalau dari Bang Fahmi Akbar, terakhir Bang, harapannya gimana Bang dari pedagang ini, atau hal apa yang akan dilakukan yang untuk bisa mengadvokasinya tuh Bang? Ya harapannya sih Pemprov Jakarta tetap ini ya memikirkan, mengkaji ulang lah untuk proyek tersebut, karena kami melihat memang tidak ada urgensinya ya, apalagi sampai menyingkirkan para pelaku UKM ini gitu ya, para pedagang khususnya. Nah, kalau harapan kami ada solusi-solusi alternatif ya, sehingga para pelaku ini sebagaimana tadi saya katakan amanat konstitusi Undang-Undang 20 tahun 2028 dan seterusnya ini bukan hanya di atas kertas tapi bisa diimplementasikan. Para pedagang ini dibina, dilindungi dan diperdayakan, itu sih. Karena bagaimanapun sejarah mengatakan bahwa para pelaku UKM inilah yang membangun sendi-sendi ekonomi ketika kita menghadapi krisis moneter pada reformasi 98. Para kapital itu nggak punya akses untuk mengakses pasar karena pasarnya diserbu, dibakar dan sebagainya. Mereka lah yang menjadi sendi-sendi ekonomi kita. Para UMKM ini gitu ya. Setuju. Ya, ada yang pengen disampaikan lagi nggak Bang soal Pasar Barito ini Bang? Ya, jadi saat ini ya secara nasional ini ada dicanangkan Hari UMKM Nasional. Jadi hari untuk para pedagang, penggiat usaha mikro kecil menengah. Semoga Pemprov DKI Jakarta ya Mas Gubernur dan jajarannya tadi sudah mereka rayakan di DPRD DKI Jakarta, saya tidak diajak gitu kan. Tapi momen yang penting adalah bahwasannya ya di Hari UMKM ini ya silakan kita sama-sama introspeksi. Bahwasanya UMKM ini, penggiat UMKM ini penyumbang ya untuk yang namanya kontribusi PAD ya terbesar kalau dari sisi omset ya, jangan kita bandingkan dengan konglomerat. Tapi dari sisi omset dan kemampuan mereka adalah penyumbang terbesar bagi ekonomi kerakyatan. Dan untuk itu ya tidak putus-putus dilakukan pembinaan, tidak habis-habis dilakukan yang namanya fasilitas yang mereka butuhkan. Toh sudah ada jackpreneur. Kenapa kalau pedagang Pasar Burung Barito itu kita katakan jackpreneur, mengapa mereka digusur? Mengapa mereka diusir? Mereka sudah menciptakan lapangan kerja, mereka sudah melakukan melakukan ekosistem pangsa pasar yang kurang lebih 45 tahun. Kenapa dengan gampangnya oleh Pemprov DKI Jakarta ini disuruh berpindah sehingga itu semua hilang? Mari kita sama-sama introspeksi. Ya, itulah Tribuners diskusi saya bersama Bang Fahmi Akbar dari Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar dan juga Bang Agus Hambonongan dari fraksi PSI terkait Pasar Burung Barito yang terancam akan direlokasi dan juga pembangunan Taman Bendera Pusaka.
Sampai jumpa di Tribun Talks selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.